Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Peka Channel di channel kami. Terima kasih kepada yang sudah setia subscribe dan menonton Peka Channel. Terima kasih juga kepada teman-teman yang komentar, tanya-tanya. Berarti kita diperhatikan. Jumpa lagi bersama dengan Om Junlea. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kendala-kendala cendet. Kalau kemarin kita membahas cendet yang macet bunyi dan getap, sekarang kita bahas cendet yang cia ekor. Cia ya, tidak hanya ekor sebenarnya, tapi cia lah intinya. Kebanyakan kan kalau cendet cia ekor ya. Kalau menurut Om Junlea, cia ekor itu gimana Om? Solusinya? Pertama kita penyebabnya apa? Nah, terus solusinya bagaimana untuk cia ekor? Ya begini ya Mas Novar ya. Untuk cia ekor itu penyebabnya itu ada beberapa faktor. Ada yang dari karena kutu, itu bisa mengakibatkan cia ekor. Dan cara mengatasinya ya kita harus membasmi kutunya itu, ya benar-benar bersih dari kutu. Dan yang kedua itu bisa akibat karena burung itu vektornya tinggi. Bisa dia akan cia ekor. Karena kadangkala di dalam kerodong itu dia mau tarung tidak bisa, akhirnya mengakibatkan cia ekor. Itu bisa. Dan sepengalaman saya pernah punya seperti itu. Ini berbagi pengalaman ya Mas ya. Pengalaman waktu punya saya itu cia ekor. Itu punya saya waktu itu vektornya memang benar-benar tinggi. Jadi cara mengatasinya waktu itu saya menggunakan metode mandi malam. Yang pertama pakai mandi malam untuk menurunkan birahinya. Karena birahi tinggi itu mengakibatkan itu cia ekor. Birahinya tinggi, vektornya tinggi, akhirnya larinya ke cia ekor. Iya. Jadi ada, kalau yang sepengalaman kami ada dua faktor untuk cia ekor. Sebenarnya banyak ya, faktornya banyak. Salah satunya adalah karena kutu. Terus yang kedua karena memang vektor burungnya itu tinggi. Karena rata-rata yang cia ekor yang vektornya tinggi itu biasanya cendet muda ya. Cendet muda yang baru ngajari ke lapangan atau baru tidak stabil istilahnya, kan tidak stabil. Masih belum stabil. Jadi cia ekor. Nah, bahayanya teman-teman kalau ini tidak cepat diatasi, ini akan menjadi kebiasaan nanti akibatnya buruk. Akibatnya sangat buruk sampai tua. Termasuk masalah kutu teman-teman. Kutu itu memang ketika sudah dijemur atau ketika sudah panas memang nggak kelihatan, tapi coba teman-teman cek ketika misalnya masih belum dijemur, itu biasanya keluar putih-putih, kelihatan putih-putih itu di luar ya, kelihatan biasanya kelihatan. Nah itu yang perlu dibasmi teman-teman. Kalau untuk mengatasi kutu itu banyak metodenya. Kita juga sempat merilis video juga berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi kutu, meskipun secara ekstrim ya. Kita kemarin pakai minyak kayu putih. Nah itu bisa mengatasi untuk yang cia ekor karena penyebabnya adalah kutu. Nah untuk yang vektor tinggi ini ya itu saya jelaskan yang saya katakan tadi Mas Noval ya. Kalau saya pakai mandi malam, setelah mandi setengah basah kita masukkan, kita kerodong, tapi di tempat yang gelap. Oh gitu. Nah kalau dia tempatnya terang, dia tetap akan menggigit ekornya. Makanya pengalaman saya seperti itu dulu. Jadi saya mandikan malam,
setengah kering, masih keadaan agak basah itu, kerodongnya saya ganti. Saya ganti yang tipis, tembus pandang. Ada dulu, kalau zaman dulu itu kerodong itu yang warnanya agak gilap gitu loh. Ada yang seperti itu. Itu agak gilap itu kan tembus pandang. Tembus pandang, akhirnya burung itu kelihatan keluar, akhirnya birahinya agak tersalurkan. Ya, termasuk nanti berkaitan dengan memberikan pakan ya. Kalau pemberian pakan. Kodong terlalu gelap itu biasanya nggak dimakan. Ya benar. Jadi teman-teman perlu perlu di manage juga berkaitan dengan kodongnya. Diusahakan kalau memang mau dider pagi tanpa ada burung, disendirikan sudah dulu. Biar dia membuang birahinya, bunyi. Ya, itu ya teman-teman, berkaitan dengan ciak ekor. Ciak ekor itu adalah bulu, biasanya ekornya pertama dipelintir ya. Dipelintir. Enggak, maksudnya ciak ekor itu kan umum di kita. Ya. Sebenarnya kalau secara kan biasanya teman-teman yang jauh di Jawa Barat atau di luar Jawa mungkin nggak paham ciak ekor itu. Ya. Ciak ekor itu biasanya merusak ekornya, biasanya digigit ya sampai patah, sampai rusak, itu biasanya kalau cendet ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan, ciak ekor harus kita bedakan karena kutu dan vektor tinggi. Ya. Yang vektor tinggi ini agak sulit ya. Tapi kalau kutu biasanya agak mudah untuk mengatasinya, bisa dengan cara alami, misalnya dengan disemprot air sirih setiap hari gitu ya, Om ya. Juga bisa dibelikan obat di toko, juga bisa. Ada juga samponya itu bisa juga menggunakan yang ekstrim tadi, pakai minyak telon, minyak kayu putih dicampur air sedikit, digosokkan itu. Ya, kita ada tutorialnya berkaitan ini. Silakan cari di PK Channel ya untuk mengatasi kutu. Itu kan begini lagi ya Mas, untuk yang barusan ini ya, untuk ciak ekor. Juga ada teman-teman juga ngasih seperti rambut Jepang, tali rafia di pinggiran biar dia tidak gigit ekornya. Ada yang seperti itu. Cuma sepengalaman saya, ya saya katakan tadi itu, saya pakai mandi malam, saya pakai kerodong tipis, alhamdulillah sembuh. Ya, jadi bisa menggunakan metode yang seperti disampaikan Om Junlea. Ada yang dikasih mainan untuk dari digigiti biar tali tidak rafia, biar lupa ke ekornya, katakan lupa gigit ekor. Gigit ke itu. Ada juga yang menggunakan metode-metode lain, misalnya mandi rutin tiap hari pagi, itu bisa juga. Tapi yang efektif menurut Om Junlea adalah mandi malam, teman-teman. Ya, karena kalau pakai rambut Jepang resikonya ketelan, Mas. Iya benar. Ketelan. Kalau rafia itu biasanya sampai halus habis itu. Iya. Nah, untuk tadi yang disampaikan Om Junlea itu dimandikan malam ya? Ya, mandi malam. Basah, tidak sampai didis berarti Om? Sampai didis. Sampai didis. Setelah didis itu, kalau sudah selesai kita kan gantung, diangin-anginkan. Tidak menunggu sampai kering, baru kita masukkan di tempat yang gelap dan disendirikan. Karena kalau dia mendengar burung cendet lain, Mas, otomatis akan muncul lagi. Iya. Akan muncul emosinya, birahinya. Sulit untuk mengembalikan kesembuhannya, itu proses agak tambah lama gitu. Nah, ini biasanya terjadi pada cendet-cendet muda. Kalau memang ada cendet yang tua itu biasanya sudah karena kebiasaan ya. Kebiasaan terlalu lama, tidak cepat diatasi. Ya. Tidak cepat diatasi. Nah, untuk yang sudah memiliki track record ciak ekor, dari muda ada ciak ekor, hati-hati ya. Hati-hatinya tadi itu kemungkinan bisa kambuh lagi. Cendet untuk ciak ekor itu harus ekstra hati-hati teman-teman. Kalau sudah masih muda pengalaman ciak ekor, tuanya harus dijaga untuk perawatannya. Hati-hati. Jadi teman-teman perawat yang tahu tentang benar. Ya, mungkin itu sekelumit tentang ciak ekor teman-teman.
Tetap seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau langsung japri kepada kami. Kami akan balas sesuai Sebisa dengan mungkin. pengalaman kami. Ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.